Cang bisa anak guru SD jangan dulu saatnya mulia-mulia dengan iya anak saudara saat enam bapak di guru SD sampai saat itu jadi gede-gede bapakku dia anjing iya tapi enggak akhirnya saya terus lagi saya pengen ngetop pokoknya saya belajar lagi nulis puisi pak maka di tahun 1980 itu namanya Butik Jos itu mau juara radio setiap acara puisi mesti saya upload di situ. Pernah ngetop tuh saya zaman itu pengen nulis kumpulan puisi. Wah paling berminggu kudu ngetop puisi. Kok menulis pengen biasa ini sampai ini kok belum kok iso. Halo. Pokoknya gitu Pak. Maka saya jadi guru. Begitu ikut penataran, mimpi saya gini, ada narasumber bagus. Ya Allah, izinkan saya bisa menjadi narasumber internasional. Mimpi saya itu cuma itu aja Pak. Orang anaknya. Jadi tidak. Saya jadi tidak. Allah ngabulkan tidak Pak. Tidak punya cita-cita yang lain, mereka menjadi struktural kayak yang mimpiku bisa jadi narasumber tingkat nasional. Ini saya baru tak kopi tadi sih baru berhasil. Itu mimpi betul. Kalau saya duduk di sebelah sini, orang narasumber ambinya senang ya, orang. Itu jadi tak? Jadi berhasil enggak? Berhasil. Itu mimpi. Pengen nulis mimpi lah sejak kelas 5 SD, mimpi. Jebol tidak? Jebol. Lah sampai ini orang di mimpi, rekor. Ya tidak. Maka mimpi besar. Jadi bermimpilah menjadi orang besar. Jadi kan artinya if you want big, tidak kamu ingin menjadi besar, ya mimpilah menjadi orang besar. Bukan nanti presentasi pada profilnya yaitu makalah perkembangan ilmiah isi ini kan sudah bukti fisik ini juga ini saya nggak bahas ini karena fasilitasi tentang apa tahu tulisan ilmiah populer bijinya di bawahnya SPAKO ini kok nah nanti tulisan ilmiah populer itu bentuknya apa sebenarnya kan begini nanti kalau hasil penelitian dipresentasikan sistematikanya ini jenenge presentasi pada waktu seminar miliki seminar PTK maka nanti kopi terus catatan penilaian laporan hasil penelitian umumnya apa PTK ya nah dilaksanakan di sekolah dan sesuai tupoksi ini PTK kerangka isinya ada di buku 4 penjelasan nanti nyari sami buku 4 sudah punya atau belum? 1, 2, 3, 4 sudah di print belum? Siapa sih yang print tunjuk jadi luar biasa. Sudah berapa ratus halaman? Anakku gitu maka 1, 2, 3, 4 itu saya print yang terbaru. Saya baca. Ini laptop ini dua sokai tapi dipakai saya ya atau tidak? Ya itu nyambi atau tidak? Kalau di print kan dengan bisnis mojo pada waktu kamu bisa baca. Siapa yang sudah ngeprint? 1 orang. Siapa yang sudah baca? Dan tidak perlu di print. Nek mancen bisa nom-nom. Aku lek ngeprint boleh isu. Nah ini Bapak dan Ibu kerangka laporan PTK ini saya nggak mau bicara ini. Rambu-rambu penilaian minimal 2 siklus, 1 siklus 2 kali pertemuan. Tindakan tidak boleh berubah. Saya tidak bicara. Lampiran harus lengkap. Ini dengan PTK. Makanya kita di bawah ya. Bukti fisik laporan PTK adalah ini. Laporan penilaian juga dapat dibuat buku tadi yang nilainya 4 toh. Dan sekarang isi artikel jurnal ilmiah mengikuti persyaratan yang berlaku dalam penulisan jurnal seperti di Avicenna. Ikuti Avicenna. Edu ono-ono kok jurnal yang banyak sekali dari teman-teman SD itu mengikuti. Tapi oleh tim peneliti, tim PAK biasanya banyak sekali yang dicoret karena banyak sekali teman-teman guru SD itu melakukan ngeliti, main hotel, ya tidak. Tongkong lagi
jurnal, ternyata jurnalnya bareng diteliti yang terbit sekali itu. Ya ora masuk. Akhirnya kok diteliti, wong piro sing melu 12, bareng diteliti hasil penelitiannya kembar. Podo, takoni tek kula kowe. Jurnal kalau dan ini terjadi. Masalah ini lek ngoten niku lho, Pak. Dan di mana itu SD, TK, yang zaman Z dengan yo tidak, ya apa tidak beda? Enggak ya? Sekarang sudah beda. Kita menemukan banyak hal. Kasus-kasus selama di sini ya, bukti fisik buku setidaknya angka kreditnya 4 kerangka artikel hasil penelitian dalam jurnal ilmiah ini ikuti akhirnya bukti fisiknya angka kredit nasional 3, provinsi 2, kabupaten 1. Menilai jurnal ini tidak perlu, tidak usah. Makalah tinjauan ilmiah nanti kan pada tulisan ilmiah populer gitu. Makalah yang berisi ide gagasan mengatasi berbagai masalah pendidikan formal atau pembelajaran yang ada di satuan pendidikan sekolah. Makalah best practice. Dan jenengan gawe iki ya ana bijine pira bijine loro yang disampaikan Pak Aziz tadi bisa masuk di tulisan ilmiah populer yang dimuat di media massa, tapi jenengan bisa juga membuat makalah yang berupa best practice. Kemarin teman-teman SD luar biasa, 400 sekian orang mengikuti pelatihan best practice. Kuwi aku gumun tenan. SD memang semuanya pol tenanan. Saya beri apresiasi, tepuk tangan yang meriah. Wes, saya itu sampai ketemu malah guru-guru SD. Sing nangis ya guru SD, sing melucu ya guru SD, sing ngedumel ya guru SD, sing do sregep pengen sinau PTK ya guru SD, sing pengen tulisan ilmiah populer ya guru SD, sampai guru SMP itu saya bawa kemana-mana biar besok bisa melanjutkan saya. Nih ngarepe guru-guru SD ini nanti nangis, aku malu sama kamu. Nih gimana nih? Karena teman-temanku nggak seperti ini. Ini sebenarnya kan guru SD loh. Nah, ini kan nggak ada SMP. Yang best practice ada apa? Ada pesertanya. Ini siapa saya SMP? Halo. Tunjuk jari. SMA mana? Yang SMA mana? Oh, SMA. Ada peserta dari SMA? Tidak. Oh, didaftar. Ikut daftar. Tapi nggak hadir. Kode baik. Sekarang luar biasa penjenengan teman-teman. Nek saya ini garuk iso gawe ini nanti penjenengan dipaksa kudu dadi. Baru nanti harus buat yang lain. Terus nanti karena kita harus bukti fisiknya banyak. Loh saya tuh di best practice karena kan seperti kepala sekolah Pak. Periode keempat itu harus menulis best practice dan harus dikirim ke LPPK. Saya tuh baru narasumber di UNES dicegat oleh 17 kepala sekolah SD yang akan masuki periode keempat. Nangis, saya belum pernah buat. Ayo awalnya sedino. Saya painting sampai saya gunakan kekuatanmu sak geleme dhewe, Pak. Iya, gawe judul bisa, Pak. Akhirnya saya tunjuk sampai gini, sok gini selesai. Lulus, Pak. Semua lulus itu. Sing ra lulus ya mau mergone ra iso lek ngupload. Ya sono meneh iso lulus dan jenengan ngupload ora kok bijine nol. Kula pun ngupload, tapi masalah IP-nya, Pak. Tapi saya benar-benar nggak bisa sampai saya tuh mengatakan begini Pak. Tapi jadi perlu cinta kasih gitu. Saya tidak itu sampai menang dino. Buat 11 tahun. Lah udah Bapak itu sampai guyup saya tuh bahasa cintanya buku sama saya. Ternyata dia itu malah lulus nilainya itu terbagus di antara 17 orang. Padahal tak punya. Tapi kalau pelan-pelan
Saya itu sampai sekarang itu terkenal sekali, Bu, saya bela. Tapi artinya dalam bahasa cinta kasih yang sangat terkesan, dia terus iso gawe tak latih 4 jam dok. Kan terus diupload, selesai, lulus. Niku maka sing ngelola sekolah ini menetapkan apa itu, mau tidak mau harus bisa membuat perspektif. Lene ranggane kok ngerti-ngerti sing kaya kuwi. Lha kok nyanyi sak pol-pole to, Pak. Dan dilarang saya itu dipanggil sana. Bukti menilai best practice dari kepala-kepala sekolah se-Indonesia. Saya nggak bisa kebetulan. Saya jadi nggak bisa ngawal nilai di sana. Berarti anak merasa menilai dong. Karena saya dipanggil pusat untuk menilai sebetulnya, tapi saya nggak bisa. Lulus lah mereka, lulus. Ini best practice. Kemudian karena nggak isi makalah tidak perlu penulisan makalah best practice. Oh ini nanti pakai ini Bapak dan Ibu jenengan harap nanti buat ya, karena tidak hanya tulisan ilmiah populer. Jenengan hari ini konsentrasi buat ini sampai goal jadi sampai ditulis. Oke? Ini, nah ini kan tulisan yang dipublikasikan di media massa. Isinya apa? Pengetahuan, ide, gagasan, pengalaman penulis yang menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan penulis bertugas. Ojo nulis sing liyane. Metode diskusi sebagai alternatif pembelajaran kan sana toh? Di sekolah SD 1 atap yang tidak mempunyai misalnya alat peraga yang lengkap. Apa? Sing diomongke kuwi aja pengetahuan sing peno-peno. Pembelajaran jarak jauh misalnya, penggunaan media apa? Home visit. Asli ya saya mau sampaikan Pak, banyak sekali. Tapi yang ditulis itu ya, pengetahuan, ide, gagasan yang ada hubungannya dengan bidang tugas penjenengan. Karena nanti nek jenengan di luar itu tim PAK tetap akan mencoret walaupun sudah bisa dimuat. Paham? Nah ini kemarin yang protes berat sama saya tuh nulisan oke banget nih Pak, pinter tenang itu. Neng belas orang naiki tidak menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan di mana penulis bertugas. Tidak. Jadi penjenengan lingkupnya pada tupoksinya. Guru ya pada apa menggunakan strategi, metode, kemudian mungkin di kesiswaan misalnya tentang karakter, pembiasaan dan ini dan lain sebagainya. Iso dimuat tapi belum tentu bisa dinilai kalau tidak nikung. Akan nanti kan yang memfasilitasi dari media, ya atau tidak? Tapi jenengan ini harus masuk clue-nya masuk di sini, karena nanti akan ketemunya adalah tim PAK. Paham? Kan oke banget permasalahan-permasalahan. Ya kan gitu kan? Pendekatan empatik untuk mengatasi siswa yang suka mengantuk di kelas. Masuk nggak Pak? Masuk. Ya tadi tidak. Jadi jelas buat jujule kuwi. Dadi dolankan wis terakhir sing gawe jujul dadi sapa Bu? Angger kon maju aku kabeh dadine ya. Repot. Contone niku contone. Nah, kerangka isi tulisan ilmiah populer apa saja Ibu dan Bapak sekalian? Disesuaikan dengan persyaratan atau kelanjutan dari media massa yang akan mempublikasikan tulisan tersebut. Monggo silakan nanti dari media massa yang memfasilitasi ini. Mengikuti itu, memuat pasti karena ini kerjasama. Nih, jenengan kudu sing dhuwur mau. Dimuat nek ora masuk kui juga tidak akan dinilai. Wis muteke malah boros, ya atau tidak? Lah apa permasalahan pembelajaran kalau guru kan permasalahan pembelajaran, kalau kepala sekolah bisa manajerial, ya atau tidak? Bisa kewirausahaan, ya atau tidak? Bisa supervisi, tapi guru pembelajaran, penilaian misalnya. Paham ya? Ampun terus ngereko-ngereko.
Guru nulis mendisiplinkan teman sejawat orang masuk itu. Ya tadi dah repot itu. Upaya bisa berangkat awal untuk bisa tepat waktu di depan kelas. Masa orang masuk? Ya tadi dah nggak masuk. Walaupun dimuat, karena Quran kadang kalau memang penjelasannya kalau kita sangat difasilitasi dimuat kabeh. Tapi yang memfilter adalah tim PAK. Media massa bukan tim PAK. Bisa paham ya? Jadi ngikuti dengan mesti mlebu ning ngikuti sing kae mau. Bukti fisik tulisan ilmiah populer kami guntingan tulisan dari media massa yang membuat karya ilmiah penulis dengan pengesahan dari kepala sekolah. Pada guntingan media massa itu harus jelas nama media massa serta tanggal terbitnya. Bila berupa fotokopi harus ada pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan keasliannya. Tingkat nasional nilainya 2, tingkat provinsi nilainya 1,5. Nah kalau di sini magang ekspres tingkat provinsi berarti bisa nilainya 1,5. Enak banget jenengan. Ben minggu iso nglebokke siji berarti angka kreditnya akeh banget. Neng kira-kira koran iki gelem ora nglebokke jenengan ben dino. Masalah kuwi ya ta tidak? Masalah iki kuwi. Tapi ini kan nanti akan satu-satu masuk, begitu toh. Terus dia suruh beli kan, begitu kan korannya kan. Luar biasa ini difasilitasi. Mulane kudu iso nulis, tapi dalam bidang pengetahuan ide gagasan pada tupoksinya di satuan pendidikan itu kuncinya. Jadi piye carane nulis Bu? Kulo lek ngawali niku sing angel, pancen awal ki angel apa meneh untuk mengakhiri nek seneng menulis kuwi. Iya atau tidak? Awal yang sulit, tapi nanti kalau sudah jatuh cinta pada senang menulis, mengakhiri juga sulit. Maka pada waktu teman saya itu mengatakan begini, Bu, kira-kira wong selingkuh ini harus mengawali piye? Nah, ini kanca kula kita takon ngono ki dadi wong lugu. Sampe kira rasa ribut, yang mengawali wis angel apa meneh mengko mengakhiri ya. Oh iya bener ya, berarti apa? Sampe teman saya itu, kok iso ya? Jadi awal itu ya, awal yang kok menaik boleh mengakhiri ya, benar nggak? Ya tak? Nah kalau menulis nanti mengawali sulit, tapi kalau nanti jenengan sudah bisa, tidak akan bisa mengakhiri karena bapak kan ditulis. Itu artikel ilmiah, ini berbicara perlu deh, namanya digarisbawahi. Bukti fisik artikel ilmiah seperti itu, buku pelajaran rao. Niki nggih, wis tak bocoke ngene nggih, modul diktat seperti ini. Nanti mang bawa kabeh. Ini sudah buku tes Pak, aku sini kok. Nah, buku pedoman guru rampung. Nah, udah latihan yuk. Nah, Bu Sri mengumpulkan publikasi ilmiah berubah. Ini orang perlu tahu ngomong sing temen jenengan kudu bisa nulis apa tadi? Tulisan ilmiah populer. Dah, saya aturkan pada moderator. Ada yang bertanya? Iya, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Un Wahyuni, Bu Bekti dan Bapak Ibu guru semuanya. Saya di sini menggantikan Bapak Abi Fauzi sebagai moderator karena beliau mau tidak mampu bekerja secara maksimal. Baru sampai melahirkan anak bisa melengkapi berkas naik pangkat. Nah, karena keterlambatan itu saya bisa mendapatkan nilai 196 di pangkat 3B jika di ACC karena berkas baru disidangkan Oktober kemarin. Nah, dalam waktu 1 tahun saya sudah mendapat nilai TKG 9,5 ditambah 4 kali intek, ditambah membuat buku puisi yang nilainya 4. Karena nilainya sudah cukup maju 3C, tapi waktunya baru 1 tahun, apakah bisa maju Bu Bekti? Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu apa Bapak ya? Pak Jriyatun Nurrohmah, Ibu.
Ibu, meskipun dibuat artikel saya, kalau tidak sesuai dengan pedoman, tetap dicoret oleh tim ya. Terima kasih, monggo kami. Nomor 2, iya. Jawabannya jelas. Kalau bukan berupa pengetahuan ide gagasan yang sesuai dengan dalam pembelajaran sesuai tupoksinya, pasti dicoret walaupun dimuat. Maka penjara jangan melepaskan. Kalau berbicara pengalaman suka duka menjadi bendahara bos, apa itu tulisannya? Oh dimuat nggak? Dimuat. Neng dinilai tidak oleh ditolak tidak oleh tim. Bisa paham? Enak wae nulis yang perkara pembelajaran. Misalnya alternatif pemilihan metode role playing dalam membelajarkan, misalnya apa namanya, musyawarah mufakat dalam PKN-nya mesti mlebu ya. Judulnya wis apik. Contoh nih. Misalnya tadi mengatakan mengedepankan pendekatan empatik untuk mengatasi siswa yang mengalami permasalahan pembelajaran atau yang tidak konsentrasi pada setiap pembelajaran. Ada kan jangan akan ngupas di situ. Jadi tidak mesti dimuat di media massa itu selalu lolos kalau tidak sesuai tupoksi. Misalnya nulis malah cerpen sing bukan cerpen ya. Kalau di media massa cerpen bisa, dengan bisa itu masuk karya inovatif malah bisa. Tapi kalau ini kan ilmiah populer, yang jelas jenengan itu tadi sesuai tupoksinya. Tupoksi guru itu apa? Yang mau di Permendiknas nomor 16 tahun 2007, di Kepala Sekolah Permendikbud nomor 15 tahun 2018, kewirausahaan, manajemen, manajerial, dan supervisi. Supervisi kolaboratif sebagai upaya pendekatan agar guru-guru tidak merasa takut pada saat disupervisi. Judulnya melebui, menimbulkan motivasi inovasi guru dalam mengembangkan metode pembelajaran. Ini kepala sekolah nih, berarti kewirausahaan. Bisa dipahami? Gitu ya Bu. Nomor 2 sudah terjawab. Yang nomor 1, wis mau ceritanya jauh banget di ono ambil ono betres wis oke banget dong. Pendahuluannya, stimulusnya sudah luar biasa. 1 tahun saya 3B mau ke 3C. 1 tahun karena ini Bapak dan Ibu, jabatannya mungkin bisa naik, tapi masa kepangkatannya mungkin belum. Ya tunggu aja lah. Nanti 1 semester lagi gitu ya. Gitu Bu. Pertanyaan kan hanya itu. Iya, ada pertanyaan lagi Bu. Ada 4, mungkin kita buat dulu ya. Pertanyaan dari Bu Ana. Berapa batas waktu minimal kenaikan pangkat untuk setiap jenjang? Pernah dengar minimal 3 tahun, namun ada informasi khusus untuk pembelajaran minimal 4 tahun. Jadi otomatis sepaham saya naik pangkat minimal 4 tahun dari SKE sebelumnya. 4 tahun kesuwen, 6 tahun wis menu ya ajukan aja. Betul tidak? Ya. Mana enggak kredit? Pak zaman kuno 4 tahun. Orang jenengan ki melu aturan. Lah iki lho senengane guru SD iki sok nambah-nambahi sing koyone kuwate tenanan. Yen apa betul? Ono pernyataan sing ora perlu ya do ditulis. Aku ki sok nanda tangan iki sak mohon maaf pengawas iki ono ngusulke pangkat wis ana aturane. Lah iki kok aku kok tanda tangan ngene Bu nek mboten ngoten niku mboten ditampa iki jare sapa? Nek tak tanda tangani pengetahuan mereka itu ngertine aku ora oleh. Nek tak tanda tangani aku kok keluase iki gobloke kok aturane ngene tok sederhana digawe aneh. Jadi silakan jangan nunggu 4 tahun dengan 2 tahun saya 2 tahun naik pangkat terus duluan kredit. Ayo. Cepat kalau itu memenuhi PKB-nya bagus, apalagi PKB-nya sampai amat baik, berarti kan akan dikalikan 125%.
Halo. Nyambut gawe apik, PKB-nya bagus, akan penilaian PKB-nya kan nanti setelah dikonversi dikalikan 125%, mendapat angka kredit. Itu kan pembelajaran. Lah pengembangan diri ini apa wae? Nek jenengan atau dikirim diklat, ini nanti dapat sertifikat. Nilainya berapa? 1. Ya tidak, ini sudah pede. KKG ini piro? Nah, ning nggon KKG kegiatannya apa wae? Ora ning gawe RPP wae. Nyebeli tenan iki. Kok yang udah ngobrol kerja di pasar bar RPP ini tuku. Sebel tenan aku nonton ngono kuwi. Ora do iso ngembangkan indikator ora ngerti. Akhirnya muridnya tiga LKS yang isinya soal tanya jawab. Jelek tenan itu. Ayo, ya betul. Silakan 2 tahun di Jogja. Saya tuh setiap 2 tahun naik pangkat. Mandatnya selamat, karena saya menunggu suami saya. Bagaimana langsungnya? Pak C juga 2 tahun. Pak C keempat D ini sebenarnya 2 tahun, tapi saya pengen karena saya ada kesehatan. Saya baru sakit Pak, karena sakit. Saya sebulan 6 terus nih 2 kali, jadi masih belum sehat. Tapi karena ini, soalnya juga mau kontrol jam ini harus segera ke rumah sakit. Tadi saya nggak bisa lama-lama. Terus Bu, apa Bu? Yuk, lagi. Oke. Kalau dari Bu Yani ini, kalau menaikkan pangkat ke 3D kan butuh PI 6, maka misal kita punya 7 angka, sisanya diakumulasikan ke kenaikan pangkat berikutnya atau bagaimana Bu? 3D ke 3C ke 3D. C ke D. Terus nilainya sisa. Berarti kan sisa kalau pengembangan profesi sisa tidak bisa diakumulasi. Kalau pengembangan profesi. Pengembangan profesinya tidak bisa diakumulasi. Nek ingin misalnya butuh 8, jenengan itu misalnya 3C itu butuh 8 tapi jenengan itu rolas. Bukan berarti papat iki kok nanti ditabungnya di sana, nggak bisa. Tapi kalau pada pembelajaran, pendidikan dan seterusnya kan terakumulasi. Tapi pengembangan profesi tidak bisa. Saya naik ke 4C itu butuhnya 14. Tapi saya punya 23, berarti sisa berapa? Sisa berapa itu? 9. 9 ini tidak bisa saya gunakan untuk menjadi tabungan nanti ke 4. Dia tidak bisa. Paham ya? Yang bertanya? Sudah? Puas? Terus? Ada lagi Bu, ini dari Bu Fatimah. Izin bertanya, apakah persyaratan kenaikan pangkat semacam ini juga berlaku untuk guru yang berasal dari sekolah swasta? Jika ada perbedaannya, apa perbedaan yang paling mencolok dengan sekolah swasta PNS atau non PNS? Non PNS. Non PNS itu kan begini Bapak Ibu. Sebetulnya harusnya berlaku, tetapi saya tidak tahu pemerintah sampai sekarang kan belum memberlakukan. Baru sampai pada mengimpasing, ya atau tidak? Nah, guru-guru swasta yang sudah mempunyai masa kerja tertentu dan memiliki syarat tertentu diimpas. Logikanya, impasing itu disetarakan golongan apa sesuai dengan masa kerjanya. Tapi sampai sekarang guru-guru swasta yang sudah impasing itu ya berhenti di situ saja. Logikanya kan kudune naik, ya atau tidak? Nek 3B yang naik ke 3C. Tetapi karena ini mungkin keterbatasan pemerintah nangani swasta ini, maka ya wis gen tekan niku Pak. Kudune kan ya munggah pangkat. Menjadi 3B menjadi 3C. Aturannya sama. Maka tunjangan profesi dari guru yang belum terimpasing dan guru yang impasing dari guru swasta berbeda. Yang belum terimpas itu baru 1,5. Tapi kalau sudah impasing bisa 3 juta. Logikanya ini kan harus naik. Ya atau tidak? Naiknya pakai apa? Aturan ini. Tapi mungkin keterbatasan pemerintah ngurusi sak ngono kae ngurusi sing PNS wis ya atau tidak? Gitu. Tapi Bapak terus orang ngumpul kayak botol fisik, kumpulkan. Suatu saat, suatu hari, barangkali. Nah, saya punya pengalaman Bapak dan Ibu. Saya menjadi kepala sekolah. Saat itu, saya kan keluar dari kepala sekolah tahun 2002. Tapi dalam setiap kegiatan, saya selalu membuatkan piagam bagi teman-teman yang membimbing siswa.
Mesti saya beri surat tugas dan saya beri piagam. Piagamnya begini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas prestasinya saudara titik-titik dalam membimbing siswa lomba titik-titik sehingga atas nama ini menjadi juara titik-titik. Tak duplikator tok disit zaman biyen ngono print. Selalu saya beri, Pak. Pokoknya apa wae kegiatan guru simpenan. Suatu saat sok nek do pensiun tuyuk-tuyuk buka. Fotomu do kumpul ke lho simbah kisah ngene lho piye. Sederhana toh cita-cita saya. Ya toh Pak. Itu sejak 93 saya sudah mengumpulkan semacam itu. Lah kok pemerintah tahun 2006 membuat kebijakan apa Pak? Portofolio. Bermanfaat enggak itu Pak? Sangat bermanfaat. Maka saya tidak dicari mantan-mantan anak buah saya untuk menjaluki tanda tangan. Mereka sudah punya. Saya sudah punya. Saya portofolio 2008 karena pengawas itu carry. Maka nilai saya berapa Pak? 2.400 sekian tertinggi Kabupaten Magelang. Butuhnya ping pira? 800. Domeri itu rata kayak iya. Itu Bapak dan Ibu. The power of simplicity. Pikiran sederhana melahirkan kekuatan yang besar. Ya atau tidak? Dokumen memang satu sesok tono cerita anak itu. Benar kan? Wah ternyata itu wow. Dokumen itu maka benar Pak portofolio saya itu rekor kabupaten terbesar. Butuh memang terus kok oke sing rada lulus portofolio. Nek jenengan nganggo PPG. Jadi pinter jenengan nanya aku mung lulus portofolio. Ya, ada lagi? Masih ada ini. Yuk. Dari Bapak Wirahadi SD Panis. Yuk. Kalau menyusun buku cerita fiksi, puisi atau gurita, masuk karya inovasi apa? Ada kriterianya? Bagaimana nilainya? Ada fiksi, puisi, ada nilainya. Ada karya sederhana, kesederhana dan kategori sederhana, kategori sempurna ya. Ada nilainya Pak. Lihat di buku 4 ya. Buku 4 dan 5. Tapi karya inovatif maksimal hanya 50%. Kumpulan puisi boleh minimal 20 puisi dalam satu buku. Guru SD kan so, geguritan ya iso. Wakeh tenanan wis Pak jenengan iku. Aja metenteng sing 3B kok dibaca kudu iso gawe PTK. Nek jenengan iso gawe PTK oleh ora? Boleh. Karena nilainya langsung 4. Jadi artikel nilainya langsung 1. Berarti 1 PTK nilainya sudah 5. Seminar representasi di forum ilmiah sudah 1. Bintangnya nek jenengan bareng-bareng wis entuk 1. Berarti pelatihan PTK tekan gawe tekan seminar tekan apa bijine dadi piro? 6. Ya atau tidak? Lah kok ora wis 2 tahun depan kate guru SD 4 kabeh. Tulisan ilmiah populer saiki pelatihan ku agen nulis kirim nang Magelang Express terus nulis terus. Bijine ora dadi ngamu-ngamu Pak. Wis to. Mono kok gek saiki ketemu aku. Gitu Pak. Tak unek-unek iki paling ketemu bukti jenek-jenek. Gitu kan? Ada lagi? Masih Bu, satu pertanyaan terakhir dan kita tinggal punya waktu 6 menit. Oke. Ini makanya nanti saya kirim ke WA Pak ngono nggih. Gitu ya Pak ya. Saya agak TGSDS karena saya harus ke bahasa. Nggih. Ya Bu, Dari anonim. Dalam pembuatan diktat atau modul yang digunakan di SD, karena pembelajaran adalah tematik, tetapi dengan mempertimbangkan tujuan modul, membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar, di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh, modulnya apakah boleh modul per mapel, misal IPA sendiri, IPS sendiri, PKN, bukan berbentuk tematik sesuai KD-nya. nah nanti jenengan gunane modul B. 1 semester berapa tema? 5 tema. Per tema Bu. Gawean modul. Nggih. Per tema. Per tema bener. Berarti 1 tema ada berapa subtema? Setiap tema modulnya Bu. Kalau mau membuat per mapel, saya sebetulnya boleh gampang. Di SMP lebih mudah, tapi kemanfaatannya nanti
Ya atau tidak? Jenengan akan bingung nanti. Berarti, tapi kalau jenengan bisa, soalnya kalau per mapel berarti satu semester. Tapi penggunanya pada murid nanti biar kurang bingungin muridnya. Ya atau tidak? Maka dibuat tema. Maka kemarin pada waktu yang pelatihan kemarin, satu tema ada berapa? Maka digawe wong piro, terus dari subtema langsung nanti ini dikompil bersama, diadaptasi, adopsi, digawe menjadi satu tema, satu modul, semuanya modul kurikulum darurat ini yang pelatihan kemarin di SD sudah jadi semuanya, sudah terkirim semua. Dan itu nanti penjenengan ini yang usul ke sertifikat Bintek ini besok dilamir ini. Dan rodok time ini kan iki pelatihan iki ngoten niku lho Pak. Iki tulisan saya mengikutnya ini karena pelatihan ini. Ada lagi? Atau sudah? Masih ada banyak, tapi waktu kita. Oh ya, karena nanti kan jalan langsung dengan media masa kan? Gitu Bapak dan Ibu, masih banyak pertanyaan. Nanti materi saya share ke Pak Hafid. Ya. Setelah saya harus ke rumah sakit sana, jam 1 harus mendaftar dulu. Nanti saya ke rumah sakit jemput suami saya yang sedang sakit. Saya juga sakit sebenarnya, tapi harus menjemput ngantar. Ya. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata-kata saya yang tidak berkenan. Tidak ada maksud untuk menghina, lebih-lebih untuk mengejek, tapi dalam rangka value added akademik, penambahan nilai-nilai akademik penjenengan semuanya dan saya agar kita lebih maju dan lebih maju. Bapak dan Ibu mau memaafkan? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Putri sebagai narasumber pengembangan keprofesian berkelanjutan. Terima kasih juga untuk teman kami Ibu Uun yang telah menjadi moderator selama materi berjalan. Nah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi penulisan artikel yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Suroso dari redaksi Magelang Express dengan didampingi moderator oleh Bapak Hafid Yogi. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara berikutnya, Bapak Ibu, yaitu artikel ilmiah populer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pedro Setiawan. Di sini kami tergabung di divisi pelatihan penggerak pendidikan SD Kabupaten Magelang. Yang kali ini pelatihan menulis artikel ilmiah populer di media massa menjadi salah satu yang perdana di tahun 2020. Bapak Ibu, sudah hadir di depan panjenengan semua Bapak Joko Suroso, Pimret Magelang Express yang sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang untuk beberapa kali. Di sini nanti Bapak Ibu akan diajarkan tentang bagaimana aturan jurnalistik yang seharusnya dan sepantasnya sudah layak untuk dipajang dan juga diaturkan di media massa. Nanti Bapak Ibu diharapkan juga sudah memiliki rank untuk rancangan judul kerangka sehingga nanti bisa menjadi bahan pertanyaan kepada Pak Joko agar target kita sebelum bulan Februari semua sudah tercetak di media massa. Jadi ada 109 orang di bulan Februari diharapkan sudah selesai semuanya tercetak. Nanti skema pengirimannya pun akan dibuat secara online sehingga di tim kami akan dapat diawasi dengan mudah, tidak seperti pelatihan yang lain. Nanti jenengan punya masa untuk terbit selama 1 tahun. Tetapi nanti di sini jenengan akan juga dipaparkan bagaimana agar di paragraf 1 itu isinya apa, di paragraf 2 isinya apa, agar lebih mudah panjenengan tinggal memasukkan saja. Dari saya itu akan saya langsung berikan kepada bicara kita Bapak Joko Suroso, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mas Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini di hadapan Bapak Ibu semua kita masih diberi kesehatan, waktu luang, dan semoga diharapkan nanti
pelatihan pada siang hari ini ada output yang positif yang dapat kita ambil dalam kegiatan hari ini. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi mungkin sudah disampaikan panjang lebar tentang skema tentang kenaikan pangkat ya. Dan itu mungkin sebenarnya kan kalau saya lihat ibu-ibu yang usianya sudah di atas 50 sebenarnya bukan pertama kali, artinya itu sudah berulang kali naik pangkat. Jadi sebenarnya bukan yang pertama, sudah berulang kali. Jadi itu mungkin tadi Bu Bukti itu mungkin semacam semangat bagaimana kenaikan pangkat yang Bapak Ibu itu tetap berjalan dengan yang diharapkan. Oke Bapak Ibu, jadi kami di sini sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan sesuai dengan tupoksi kami. Memang kami mendapat bagian untuk bagaimana membantu Bapak Ibu semua untuk bisa menerbitkan artikel di koran Magelang Express untuk menambah poin ya, poin kenaikan pangkat. Mungkin tadi disampaikan bukti juga bahwa dengan selesai hari ini mungkin sudah senang karena minimal sudah ada 1 poin. Tinggal nanti menambah poin berikutnya untuk menulis artikel yang sesuai dengan kesepakatan dengan punya jatah 2 artikel masing-masing. Durasinya tadi sudah disampaikan Mas Yogi, mungkin nanti detail teknisnya bagaimana, prosedur pengirimannya mungkin lebih detail nanti disampaikan oleh Mas Yogi. Saya di sini akan mengajak atau bukan mengajari ya, kalau mengajari tidak pas lah. Bagaimana saya berbagi ilmu pada panjenengan semua agar nanti bisa membuat sebuah artikel yang artikel itu sebenarnya menjadi bagian dari kegiatan jenengan. Kalau nanti misalnya artikel yang sesuai dengan media yang seharusnya yang itu artikel pada umumnya itu mungkin agak sulit ya. Karena kalau artikel-artikel populer yang ada di media itu mengalami selektivitas yang cukup panjang dan berbelit dan tema-temanya juga harus pilihan. Tapi karena ini khusus guru, berarti nanti skema penulisan yang Bapak Ibu sampaikan itu terkait dengan kegiatan Bapak Ibu semua. Jadi lebih baik ke situ. Oke, sebelum ke teknis bagaimana, kita nyoba bagaimana itu definisi dari artikel. Biar nanti kita punya pemahaman yang sama. Artikel yang dimaksud di sini di dalam mekanisme penulisan jurnalistik adalah opini, ide, pribadi yang disampaikan ke ranah publik Jadi opini atau ide pribadi yang disampaikan ke ranah publik untuk mempengaruhi publik dengan tujuan agar gagasan atau ide itu diterima atau bahkan diperdebatkan dan penyampai ide gagasan siap untuk itu. Ini nanti materinya saya khawatir nanti tetap kami sampaikan, jadi nanti bisa ada Bapak Ibu bisa memiliki biar nanti dengan lebih konsentrasi. Jadi artikel di sini itu pure murni dari ide. Ide itu berarti gagasan. Gagasan itu bisa pendapat, bisa itu apa ya, pendapat, opini sama, atau mungkin ide. Jadi muncul dari pandangan semua. Pendapat yang disampaikan ke ranah publik lewat media itu bisa pendapat dari murni Bapak Ibu, bisa itu pendapat dari ide orang lain kemudian Anda sepakat, artinya akan menjadi pendapat Anda. Boleh seperti itu. Jadi tidak murni pendapat orang lain, tapi kemudian Anda sepakat, akhirnya akan menjadi pendapat Anda, meskipun Anda mengambil dari pendapat orang lain. Pendapat yang Anda sampaikan lewat tulisan ini tentu saja nanti harus disertai argumentasi untuk menguatkan pendapat itu, dan ketika
pendapat itu disampaikan ke ranah publik lewat media itu, mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tidak. Kalaupun tidak setuju juga nggak apa-apa. Seperti misalnya orang menulis, saya misalnya nulis berita di koran, meskipun yang saya sampaikan sesuai dengan fakta, tapi ada juga yang tidak setuju atau keberatan, silahkan. Jadi intinya ketika kita menyampaikan ide gagasan tentang apapun kepada ranah publik lewat media, entah itu setuju atau tidak setuju bukan persoalan kita, nggak apa-apa. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Atau nanti misalnya dia memperdebatkan, mau menyanggah tulisan kita, ya boleh aja. Mungkin lewat media juga. Jadi nggak harus semua yang kita sampaikan itu semua setuju, nggak harus. Ya, intinya itu. Jadi pendapat bisa Anda sampaikan lewat media, itu bisa pendapat dari murni dari jenengan atau pendapat dari orang lain, ide orang lain, kemudian Anda setuju. Tentu saja nanti dikuatkan oleh argumentasi yang lain. Kemudian bagaimana menjadi seorang penulis artikel, atau kalau nanti dengan baca itu opini sama. Jadi kebetulan nanti rubrik kita yang di Magelang itu namanya opini. Yang pertama yaitu pengetahuan akan bidang atau masalah tertentu. Jadi karena ini semuanya peserta itu guru pengajar di masing-masing sekolah, jadi tulisan yang Anda sampaikan, ide-ide yang Anda sampaikan nanti lebih baik terkait dengan kegiatan jenengan, terkait dengan dunia pendidikan, entah itu dengan pendidikan sehari-hari yang sampai pengajaran dan teknik mengajar siswa, misalnya kondisi siswa bagaimana, mata pelajaran, orang tua, apapun yang terkait dengan dunia pendidikan yang sering Anda lakukan, itu bisa Anda explore menjadi tulisan. Itu lebih bagus daripada Anda tulis tentang politik, tentang misalnya ekonomi, atau tentang hiburan yang mungkin Anda tidak kuasai. Jadi lebih baik Anda menulis dengan yang sering Anda lakukan dan Anda amati sehari-hari. Itu lebih aman. Pertama. Yang kedua, Anda juga kalau nanti kita lihat bidangnya, tentu saja Bapak Ibu akan lebih menguasai. Jadi kita batasi nanti, lebih baik Anda menuliskan ide-ide ambil dari situ. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah mulai merancang itu, apalagi Mas Yogi tadi sudah menyampaikan, sudah mulai merancang itu. Saya harapkan nanti usai pelatihan ini mungkin sudah ada beberapa rancangan judul yang disampaikan kepada kami. Nanti kita secepatnya bisa tindak lanjut. Kemudian yang kedua, ide atau gagasan. Ini mengulangi tadi. Jadi ide gagasan itu bisa eksplor dari jenengan atau eksplor dari orang lain. Nanti ada penjelasan bagaimana kita mereproduksi ide itu dari mana. Nanti kita sebut. Dari ide itu seperti itu. Itu bisa muncul secara tiba-tiba atau bisa muncul karena memang kebiasaan sehari-hari. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah bergelut di dunia pendidikan puluhan tahun itu banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi. Saya yakin nanti ketika mulai memilih ide itu bisa lebih mudah. Hanya saja nanti bagaimana kita menuangkan ide itu dalam tulisan, yang itu memang perlu agak tanda kutip kerja keras. Tapi nanti kita sampaikan caranya biar tidak kesulitan. Kemudian yang ketiga, membutuhkan argumentasi atau gagasan. Ini explore ide. Jadi ketika Anda menyampaikan ide tertentu, misalnya sebuah contoh, misalnya sekarang mungkin di era pandemi ini mau tidak mau Bapak Ibu harus melakukan pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut daring ya. Nah, itu mau tidak mau karena memang itu skema dari pemerintah yang mengharuskan seperti itu.
Tapi kan di balik itu ternyata banyak persoalan yang dihadapi. Nah, mungkin nanti Anda bisa memilih dari persoalan-persoalan itu menjadi ide itu. Nah, kemudian disampaikan, misalnya ide itu, argumentasi Anda memilih ide itu seperti apa. Ya, Bapak Ibu, nanti karena ini mungkin pengantar lebih, saya lebih cepat nanti karena nanti di sesi terakhir kita sampaikan skema untuk bagaimana memudahkan jenengan menuliskan tulisan itu. Kemudian yang keempat, teknik penulisan. Nah, ini nanti kita bahas lebih detail untuk teknik itu. Kemudian yang selanjutnya, pengetahuan bahasa. Saya kira ini juga tidak begitu sulit buat Bapak Ibu, karena setiap hari tadi penggunaan bahasa memang karena kita orang Indonesia ya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin menyulitkan. Bahasa daerah itu mungkin kalau bisa digunakan ya mungkin hanya istilah-istilah tertentu yang itu mungkin sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Karena kalau kita sehari-hari itu kadang menggunakan bahasa Jawa atau apa itu yang sudah diketahui umum. Jadi bahasa Indonesia ini menjadi utama menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian pengenalan tentang media. Kalau ini mungkin untuk penulis-penulis yang umum. Kalau dengan sudah di media Express. Karena kalau nanti ke pengetahuan media itu terkait dengan opini yang dimau oleh media. Karena kalau ini yang saya sampaikan di pengetahuan tentang media ini untuk penulis umum. Kalau penulis umum memang dia harus mengetahui masing-masing media. Karena apa? Karena masing-masing media itu mempunyai bidikan topik-topik tertentu. Kemudian juga mempunyai aturan-aturan yang itu tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi masing-masing media itu mempunyai kebijakan. Kemudian ini ya yang dibutuhkan ini. Kemudian bagaimana sekarang kita mereproduksi atau memperoleh ide dari yang ingin kita sampaikan dalam tulisan itu. Tentu saja yang pertama adalah memperbanyak membaca. Saya yakin Bapak Ibu setiap hari membaca. Apalagi untuk sebelum belajar itu, mengajar siswa itu mungkin nggak bisa dibaca. Dari situ benar banyak sekali ide. Ide Anda sebelum berangkat ke sekolah, kemudian hari itu mau mengajar apa, itu sebenarnya juga ide. Kemudian dari situ nanti Anda bisa ambil ide yang paling menarik atau berkesan buat Anda menjadi ide sebuah tulisan. Jadi tidak, kalau Anda tadi menyimpang dari itu mungkin ada kesulitan. Karena kalau itu kebiasaan, tulisan Anda akan mengalir dengan mudah. Mungkin Anda tidak perlu referensi, baca-baca apa, pendapat apa, pure murni pendapat Anda bisa. Misalnya pembelajaran daring. Dari sekian bulan Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring, saya yakin banyak hal yang menarik, atau mungkin yang tidak menarik, atau mungkin itu kendala. Dari situ Anda tulis saja. Misalnya pembelajaran daring di daerah pinggiran itu kan banyak kendalanya. Misalnya Anda menyoroti kendala soal sinyal. Di situ Anda kupas sinyal bagaimana, terus anak-anak harus bagaimana mengatasi itu. Atau mungkin persoalan lain, tidak semua ternyata orang tua memiliki HP. Nah itu mungkin Anda bisa sampaikan di situ. Ini nggak sulit, jangan memilih tema-tema yang sulit. Tapi ini saya bukan membatasi ya. Jadi misalnya dengan punya tema yang agak lebih global itu juga silakan, nggak apa-apa. Jadi maksud saya ini memudahkan dengan semua untuk menghasilkan sebuah tulisan yang itu tidak keluar dari konteks kegiatan jenengan. Kemudian ya dari banyak membaca, karena dari banyak membaca akan muncul ide. Kemudian memperbanyak ide sendiri. Memperbanyak ide sendiri itu ya ketika kita misalnya bergaul dengan orang, membaca itu kan mungkin kita terlibat diskusi. Kadang kita mengajar, ketemu anak-anak itu nggak menyangka, kemudian anak itu menanyakan hal-hal tertentu. Nah, ide dari anak itu kemudian bisa menjadi ide tulisan. Dengan misalnya, anak menanyakan soal
tertentu misalnya, oh ternyata ini bagus. Anda mempunyai solusi dengan pertanyaan itu. Nah, Anda mungkin solusi, ada jawaban dari pertanyaan itu mungkin Anda jadikan ada tulisan. Misalnya gini, mungkin tidak membayangkan bahwa pembelajaran daring itu mungkin salah satu sisinya mungkin menjadikan anak kecanduan HP. Gitu kan? Saya juga punya anak karena dulu sebelum daring itu anak saya kan nggak mungkin tiap hari pegang HP. Tapi sekarang mau tidak mau ya harus, apalagi dengan dalih, oh ini nanti ada pembelajaran lagi nih, ini ada sorenya ada tugas. Nggak bisa apa-apa kalau dari itu. Sehari kita pegang HP. Full. Padahal dulu kalau HP itu karena dulu mungkin nggak diperbolehkan ya tidak saya kasih HP, mungkin HP-nya pinjam orang tua, mungkin hanya sekedar pinjam kalau hari libur. Tapi sekarang tidak mau ya, bagaimana kita tetap harus membelikan, karena kalau kita serabutan dengan anak nggak mungkin. Kita tiap hari mungkin ada aktivitas keluar, nanti anaknya ada tugas, terganggu, ya kan? Itu persoalan-persoalan yang mungkin bisa menjadi bahan tulisan jenengan. Tinggal bagaimana kita mereproduksi sebuah tulisan itu menjadi alur tulisan yang menarik, yang itu bisa dipahami. Itu ide-ide itu. Kemudian yang kedua, memperbanyak diskusi. Semakin Anda banyak bercerita pada teman, bercerita pada siapapun tentang hal itu, nanti akan semakin Anda punya banyak ide. Anda membaca pun, kalau Anda hanya membaca sendiri, tapi mungkin tidak berbagi atau berdiskusi dengan orang lain, mungkin idenya hanya sebatas hari itu Anda baca, oh punya ide itu. Lain ketika Anda punya membaca, kemudian Anda coba berbagi pada siswa atau kepada teman Anda, itu mungkin akan ide-ide baru dari hasil itu. Karena mungkin dari Anda berbagi tadi hasil membaca itu, mungkin ada teman yang tidak setuju atau menyanggah, atau mungkin dia menyampaikan ide-ide yang lain sehingga akan menambah ide Anda. Jadi kuncinya dari membaca. Semakin kita banyak membaca, bergaul dengan orang, itu akan semakin menambah ide kita untuk menjadi sebuah bahan tulisan. Nah, ini mungkin agak mulai serius karena ini teknis, meskipun ini teknis, nanti tetap di berikutnya tetap akan saya sampaikan skema penulisan untuk mempermudah Bapak Ibu semua. Jadi teknik menulis artikel itu sebenarnya dibagi menjadi 4. Jadi ada judul, ada alinea pembuka, kemudian ada isi, kemudian ada ini alinea penutup. Alinea penutup. Jadi ada 4 itu. Sekarang coba kita bahas satu persatu. Judul. Judul itu berada pada baris paling atas, Ibu. Bapak Ibu, kalau Anda membaca tidak hanya opini, berita di koran pun judul itu pasti di atas. Kalau di bawah berarti tidak judul. Di atas ya mungkin ditulis dengan huruf yang besar, tebal, itu judul. Kemudian Bapak Ibu yang harus diperhatikan membuat judul itu, yang pertama mungkin bisa menjadi pertimbangan dengan nanti, judul harus menarik, eskising, memikat untuk dibaca. Jadi ibarat kalau mungkin orang jualan, kalau di depan tokonya itu ditata dengan barang-barang yang menarik, susunannya menarik, atau mungkin itu mungkin orang akan mampir. Sama tulisan di sebuah media, entah itu opini, entah itu berita, itu kalau judulnya itu sudah membuat orang menarik, itu melihat, oh ini pertama menarik, itu kemudian membuat orang penasaran, itu akan memancing orang akan membaca. Lain kalau judulnya sudah panjang, nggak menarik, mungkin nggak menarik. Kita aja mungkin
Bapak Ibu penampilan kita. Kalau penampilan kita mungkin nggak menarik, mungkin orang nggak akan seperti itu. Jadi sama orang jualan koran itu sebenarnya juga jualan bagaimana jualan ide, jualan tulisan, sehingga membuat orang akan menjadi tertarik untuk membaca itu. Jadi pilih kata-kata yang bersifat menggugah, pilih kata kunci yang tepat. Kata-kata yang menggugah ini membuat orang penasaran. Misalnya dalam sebuah peristiwa, ada apa misalnya, ada kecelakaan, ada korban, meninggal berapa, berarti yang meninggal. Kalau misalnya pembelajaran daring selama ini, yang menarik apa ada pembelajaran daring itu? Terkendala sinyal, berarti Anda pilih di situ, di judul itu. Terkendala sinyal. Nanti tinggal gabung dengan itu. Tapi Anda pilih kata kuncinya di situ yang paling Anda mengenai misalnya. Misalnya kata yang lain, misalnya ketagihan HP, ya. Ketagihan HP. Jadi anak menjadi ketagihan HP. Misalnya. Dan kata kunci itu bisa kata sifat, bisa kata kerja atau gabungan. Tapi bukan kalimat, jadi lain. Karena judul itu bukan kalimat. Jadi Bapak Ibu nanti membuat judul jangan kalimat. Judul itu adalah frase, gabungan dari kalimat. Jadi maka judul itu kadang kadang tidak mengharuskan menggunakan subjek. Kalau di dalam judul itu bunyinya kadang tidak perlu. Cukup misalnya kata sifat dengan kata benda atau kata kerja dengan keterangan. Nanti kita sampaikan beberapa contoh. Kemudian untuk kesepakatan kita, judul jangan terlalu panjang. Ya kalau idealnya di aturan, mana tidak ada aturan baku, jadi tidak ada aturan harus jumlahnya sekian. Tapi mungkin bisa menjadi acuan adalah maksimal itu ya mungkin 7 kata, meskipun 7 kata, maksimal juga. Tapi lebih baik Anda misalnya di bawah itu 4 kata, 5 kata itu saya kira lebih baik. 7 kata itu saya kira sudah panjang nanti. Jangan sampai kalimat, kalau kalimat itu judul nanti. Itu ya. Jadi Anda pilih kata kunci dari sebuah tulisan yang Anda ambil itu yang paling menarik. Anda bisa ambil kata kuncinya itu. Kata kunci sudah bilang tadi bisa ambil dari kata sifat atau gabungan dari kata sifat dan kata kerja atau mungkin kata kerja keterangan. Jadi itu yang perlu dipahami. Nanti saya kasih contoh juga ini kan dan secara umum. Kemudian jadi judul ya oke ya. Jadi judul yang perlu dipahami, Anda harus memilih tadi kata yang bisa membuka, maksimal 7 kata, syukur lebih kurang dari itu lebih baik. Pilih kata kunci yang diambil dari tulisan Anda yang paling Anda anggap menarik, itu Anda pilih menjadi bagian dari judul. Tadi saya sampaikan juga misalnya Anda pilih kecanduan HP misalnya, atau mungkin terkendala sinyal, atau mungkin yang lain yang itu bisa Anda jadikan sebagai kata kunci untuk judul Anda. Atau metode tertentu, karena banyak ternyata dari kemarin pelatihan kemarin itu sebagian besar itu tulisannya tentang apa ya, penemuan guru yang inovasi guru lah kalian menggunakan metode ini untuk memecahkan cara belajar mata pelajaran ini, misalnya menggunakan metode apalah Google Form atau apa, itu banyak sekali ternyata ya itu. Kalau itu mungkin saya yakin Bapak itu sudah agak kesulitan kalau nulis hal itu, karena itu bagian dari yang dengan lakukan sehari-hari, sudah sehari-hari. Tapi misalnya nanti dengan mau mengeksplor dengan ide yang lebih bagus lagi, saya kira itu lebih baik misalnya. Kemudian sekarang yang kedua, setelah judul, alinea pembuka. Alinea pembuka itu kalau dalam dunia jurnalistik ada yang nyebut lead, ada teras. Teras itu berarti di depan, seperti rumah itu. Teras untuk menarik pembaca itu bagaimana kita harus membuat teras itu semenarik mungkin agar bangunan rumah kita semenarik bangunan itu. Ibaratkan kan kalau tulisan itu bangunan rumah.
Ibaratkan seperti itu. Kalau bangunan rumah itu terasnya nggak menarik, meskipun di dalamnya menarik, bisa jadi orang nggak tertarik. Misalnya mau pembeli itu kan, wah kelihatannya kok kelihatan kumuh di depannya gitu kan. Jendelanya sudah nggak kotor gitu kan. Tapi meskipun di dalam bagus, tapi orang nggak akan menarik dulu. Tapi kalau di depan kelihatan bagus, menarik, begitu orang menatap, oh ini bagus, tentu orang akan berhenti menanya, akan berikutnya kalau itu tulisan akan membaca. Toh nanti setelah membaca itu bisa juga dia senang, bisa juga dia kecewa, bisa juga. Tapi minimal sudah menuntun pembaca untuk membaca tulisan kita. Kuncinya itu aja. Terserah dia mau berpendapat apa, bukan urusan kita. Kemudian apa yang perlu dilakukan ketika kita menulis lead? Lead itu bagian penting dari sebuah tulisan. Pasti. Jadi lead itu sebenarnya kalau kita dalam mengenal tulisan itu perpanjangan tangan dari judul. Jadi judul itu adalah frase, kemudian frase itu Anda terjemahkan kalimat menjadi kalimat itu dalam lead. Misalnya tadi frasenya menarik kita tadi terkendala sinyal misalnya. Terkendala sinyal itu kata kunci, misalnya pembelajaran online di daerah pinggiran terkendala sinyal. Itu misalnya contoh judul seperti itu. Kemudian kata kuncinya ada terkendala sinyal. Kemudian kita bisa menuliskan tentang bagaimana kalimat dari kata pembelajaran di daerah pinggiran terkendala sinyal. Itu kan judul. Kemudian kita membuat lead itu mereproduksi atau menjelaskan dari judul tadi. Pembelajaran daring selama masa pandemi ini ternyata tidak seperti yang diharapkan. Sejumlah sekolah di pinggiran wilayah Kota Magelang ternyata tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara daring atau online karena terkendala sinyal HP yang sulit. Bla bla bla. Jadi kita tidak perlu membuat kalimat-kalimat yang menyulitkan, kalimat yang soft yang itu akan memudahkan. Contoh. Kemudian yang berikutnya ya, itu kan jadi setelah itu menjadi sebuah hal yang penting dalam sebuah tulisan. Kemudian yang kedua, lead seperti etalase yang saya katakan tadi. Etalase teras rumah itu kalau nggak menarik, ya orang bisa seperti itu. Jadi kita berusaha membuat orang itu tertarik dengan tulisan kita. Setelah judul dijelaskan dalam alinea pertama atau yang namanya lead atau alinea pembuka. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, lead seperti lokomotif membuat mata dan pikiran pembaca semakin tertarik untuk terus mengikuti kalimat dan buah pikiran penulis opini. Jadi ketika dengan jelaskan tadi ada kendala sinyal HP di daerah pinggiran di wilayah Magelang. Nah, di situ nanti ada jelaskan misalnya di wilayah Magelang itu misalnya ada beberapa daerah pinggiran di wilayah misalnya Sari, misalnya di Kaliangkrik, di Abla, atau mungkin yang itu, mungkin yang Sumbung, atau mungkin seperti itu. Nah, jelaskan di situ. Atau mungkin karena Anda bisa studi kasus misalnya. Bisa studi kasus di sekolah Anda, bisa. Secara umum mungkin di daerah itu. Kemudian Anda lebih persempit persoalan menjadi studi kasus. Misalnya Anda salah satu guru di Kaliangkrik misalnya. Kaliangkrik itu terkendala itu, misalnya di sekolah mana, kemudian Anda jelaskan itu. Kemudian Anda mengalami itu. Nah, kemudian Anda punya solusi. Anda bisa sampaikan di situ. Jadi bagaimana alinea pertama itu nanti bisa Anda jabarkan menjadi alinea kedua, alinea ketiga hingga ke kesimpulan. Nanti kita jelaskan di skema penulisan bagaimana. Kemudian yang berikutnya isi. Tadi kan sudah ke teras ya, judul sudah, teras sudah. Teras itu mengambil hal yang menarik, yang menjelaskan dari judul itu. Kemudian isi
inilah adalah inti dari sebuah gagasan. Jadi Anda menjelaskan gagasan yang Anda sampaikan dalam teras judul itu diungkap lebih secara detail, sampaikan argumentasi kalau itu Anda ingin menyampaikan solusi dalam isi itu. Jadi isi itu Anda harus mempunyai alasan yang kuat tentang hal-hal yang Anda dapatkan tadi. Jadi kan kalau gampangnya gini Bu, kalau ada judul kemudian di teras itu di teras artikel sebenarnya itu kesimpulan dari kesimpulan yang Anda dapatkan dari itu. Dari kesimpulan itu kemudian Anda jelaskan bagaimana Anda menyimpulkan kok bisa Anda misalnya tadi kok di daerah pinggiran itu terkena sinyal itu kenapa apa itu kan. Nah, mungkin ada dari fakta dengan atau mungkin ada mengalami sendiri atau mungkin ada keluhan dari orang tua. Anda jelaskan dalam isi itu. Karena kalau nanti Anda tidak kuat dengan itu ya mungkin tadi ide-ide Anda bisa diperdebatkan atau mungkin ide Anda yang kurang setuju. Itu bisa juga karena memang kita tidak bisa memberikan argumentasi yang kuat. Memberi argumentasi yang kuat pun masih ada orang yang tidak sependapat. Menampilkan data yang relevan dan menunjukkan opini ini perlu. Data itu sebagai salah satu untuk menunjukkan argumentasi atau memperkuat argumentasi kita daripada kita hanya mengandalkan pengamatan pendapat orang atau mungkin opini kita pribadi. Karena data itu fakta. Jadi fakta itu tidak bisa dibungkiri. Kalau misalnya faktanya ini ya sudah kan membaca seperti itu. Itu berupa daripada menurut orang ini seperti ini. Opini itu kan pendapat, pendapat itu benar-benar. Kalau data otentik misalnya data misalnya di sekolah A misalnya, data orang tua yang tidak memiliki HP itu sekian, sehingga pembelajaran di sekolah itu tidak bisa efektif karena tidak pilih HP orang tua, itu data kan? Atau mungkin data tentang apapun lah, tentang pendidikan itu. Misalnya peserta yang ke sekolah yang mau mengikuti ujian jumlahnya berapa, itu data-data itu. Data Anda peroleh bisa dari manapun, asal dari pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dari kementerian, dari hasil penelitian, nanti Anda cantumkan di situ sumber data itu diambil. Karena data itu fakta dari yang pernah ada, sehingga harus Anda menyampaikan asal usul data itu. Tapi ini penting untuk memperkuat argumentasi Anda daripada Anda menggunakan pendapat orang lain, meskipun itu ahli. Ahli itu kan juga orang, tapi kalah ahli itu dengan data. Kalau data itu tidak bisa dipungkiri seperti itu. Bisa berubah atau bisa juga salah atau kurang pas. Kemudian memberikan solusi bila gagasan yang ditulis berupa problem. Jadi memang kalau Anda tulisan nanti Bapak Ibu terkait dengan persoalan, itu ya tentu saja harus ada solusi. Karena nanti ada penulisan yang itu memang sebuah persoalan atau mungkin tidak. Kalau tidak ya Anda tidak memaparkan. Bisa juga tulisan tentang misalnya Anda punya cara mengatasi ini contoh misalnya mengatasi bagaimana anak menjadi senang belajar matematika. Anda punya cara tertentu ya sudah. Anda tambahkan tip-tip cara bagaimana ada. Tapi itu kan cara itu bisa menjadi solusi. Tapi kan Anda bukan menonjolkan persoalannya, tapi Anda punya cara tertentu. Meskipun tip itu juga berasal dari kenyataan bahwa memang belajar matematika itu jadi persoalan. Kemudian yang isi ya, jadi menjelaskan judul dan teras secara panjang lebar. Kemudian berikutnya adalah alinea penutup. Alinea penutup itu berisi kesimpulan dari apa yang Anda sampaikan di situ.
Bisa jadi kesimpulan nanti juga hampir sama dengan lead, hanya mungkin ditambahi dengan istilah-istilah yang itu. Jadi hampir sama. Itu ya, saya kira untuk yang penulisan bagaimana cara seperti itu sebelum nanti kita masuk skema. Mungkin untuk yang ini saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu untuk menanyakan. Jadi pelatihan ini saya harap tidak membuat Ibu sepaneng ya. Jadi silakan nanti sebelum kita ke skema, karena skema itu bisa kita lebih ke detail bagaimana kita akan merumuskan sebuah ide, kemudian kita merumuskan menjadi ide, kemudian merumuskan menjadi judul, subtema, kemudian judul, kemudian akhirnya kita membuat sebuah tulisan. Monggo, silakan. Ada mungkin Pak Mas Yogi yang handle. Silakan pada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, mau secara langsung boleh, mau lewat teks setting silakan. Monggo silakan diberikan waktu. Oke, sudah ada satu pertanyaan. Oh, belum satu. Tanya Pak, aturan penulisan artikel hurufnya apa, jenisnya, terus jumlah kata, ya, malah tanyakan kata Pak. Terus disimpan di mana? Mungkin di hati Pak. Ya. Langsung dua ya Pak pertanyaannya. Terus batasan artikel itu diulang ini berapa kata? Terus lewatnya di mana? Ini kayaknya sama ini. Oke, itu dulu Pak. Berarti ya nanya itu berarti saya anggap sudah paham dengan apa yang Anda tulis. Karena sudah berbicara tenis. Kalau sudah tenis berarti sudah punya bahan. Saya yakin. Semoga yang nanyanya sudah punya bahan sehingga hanya nanyakan jenis huruf dan berapa jumlahnya dan teknik pengirimannya. Alhamdulillah. Jadi tidak itu. Karena kalau pertanyaan mungkin lebih kepada soalan. Ini kan mungkin masih ngerambian. Berarti ini pertanyaan yang Bapak Ibu sudah paham. Alhamdulillah. Jadi untuk tulisan itu kalau kata itu sekitar 750. Tapi kalau lebih gampangannya Anda ke aja karakter mas-mas itu antara 3.500 sampai 4.000. Toleransi mungkin sampai 4.500 ya. Karakter ya. Karakter 3.500 sampai 4.000. Enggak terlalu panjang. Nanti saya tunjukkan di sini. Huruf jenis hurufnya enggak masalah Anda pakai rhyme Toman, Times Roman atau mungkin pakai Arial enggak persoalan. Karena nanti ketika dicetak di koran kita punya jenis huruf sendiri yang itu mungkin tidak dengan perlu pikirkan. Karena sudah di koran berarti itu memang kewenangan kami. Jenis hurufnya apa nggak apa-apa. Yang penting Anda bisa, yang penting saya bisa membaca. Gitu. Jadi bukan persoalan, gitu. Yang penting Anda pahami itu untuk waktunya, untuk jenis panjang tulisannya itu aja. Untuk berapa ukurannya saya kira nggak terlalu. Anda pilih nyimpen di RTF boleh, di Word juga boleh, bebas. Kemudian pengirimannya nanti mungkin akan dihandle oleh panitia, mungkin Mas Yogi bisa jelaskan. Kemudian durasi pengirimannya tadi disampaikan mungkin sampai akhir Februari, Januari. Saya kira nggak kesulitan kalau misalnya 1 bulan, misalnya bulan ini November, karena November berarti jenengan misalnya mulai November atau mungkin mulainya Desember 1, Januari 1. Selesai kan? Sebulan itu saya kira nggak sulit karena bahan itu sudah di pikiran jenengan, sudah di hati jenengan. Tinggal Anda bagaimana menuliskan itu aja. Memang kadang itu nyun sewu,
kadang malas. Pertama, penyakit orang itu, saya juga alami itu, malas itu mungkin nggak bisa dihindari. Malas, kemudian takut salah. Takut salah itu yang mungkin menghambat kita. Sudah, jadi kan nanti setelah menerima materi dari saya, nanti tetap kita buat grup. Anda silahkan nanya lewat grup atau mungkin lewat saya langsung, Japri boleh. Insya Allah tetap akan saya usahakan saya jawab. Bisa call, bisa WA, terserah, atau nanti ada grup juga lewat grup, silahkan. Kemudian sepanjang Anda mau membuat tulisan, Anda misalnya mau nanya berapa kali, silahkan. Selagi nanti saya masih selagi saya luang, tetap akan saya usaha jawaban. Jadi hilangkan rasa malas, hilangkan rasa salah atau takut. Kirim dulu sesuai dengan rambu yang disampaikan. Nanti akan ada koreksi kalau memang perlu dikoreksi. Kalau memang itu sudah layak, jadi nanti tulisan itu mungkin saya anggap sudah layak, misalnya nilai layaknya 80%, jika saya mulai sedikit misalnya, selesai nggak apa. Tapi mungkin ada yang tulisannya sampai 40%, berarti perlu ditambahi. Nah, itu mungkin saya akan japri. Oh, ini tolong ditambahi ini. Jadi jangan takut dulu. Tapi karena tulisan juga nggak mungkin lah 100% benar. Misalnya 70%, 80% juga sudah saya anggap bisa layak dimuat. Tapi misalnya kalau masih 40-50 ya mungkin nanti ketika tulisan itu saya terima, mungkin dengan akan saya japri atau saya kirim lewat email bahwa tulisan yang ini perlu ditambah ini kalau itu memang kurang. Jadi editing itu tetap akan saya lakukan sepanjang tulisan itu masih kurang atau kurang data, atau mungkin pemecahan atau penyampaian gagasan itu membingungkan. Tapi sepanjang itu bisa diterima, nanti editing mungkin langsung saya handle langsung, bisa saya terbitkan. Jadi yang pertama nanti Bapak Ibu, ini agak melebar dari bawah. Yang pertama Anda kirim tulisan. Jadi sebelum Anda kirim tulisan itu, yang pertama Anda baca tulisan jenengan itu, apakah Anda paham dengan ide yang Anda sampaikan? Itu jangan sampai Anda meminta orang lain memahami ide sementara Anda nggak paham dengan tulisan Anda. Itu kuncinya. Jadi Anda harus bersikap seperti orang lain. Kalau Anda paham, berarti orang lain kalau dituntut paham ya, alhamdulillah semoga bisa. Itu ya, sebagai yang tadi, yang pertanyaan yang tadi. Monggo mungkin yang lain. Selanjutnya, untuk menulis artikel populer di media massa diperlukan kutipan atau pendapat dari pakar yang berpengaruh terhadap masalah yang kita tulis atau tidak, atau hanya sekedar opini saja. Gitu Pak. Terus, misalkan artikel yang saya buat diterbitkan setelah bulan Februari boleh tidak, karena untuk pilihan PHK di tahun yang akan datang. Dua dulu. Oke, yang pertama, kutipan dari orang lain itu sepanjang itu bisa mendukung tulisan dengan silakan. Tapi kalau memang itu nggak perlu, Anda punya data yang kuat, nggak disampaikan juga nggak persoalan. Artinya nanti jangan sampai Anda setiap tulisan itu harus menggunakan pendapat orang lain, itu nggak harus. Memang kalau Anda mengamati atau membaca opini yang di koran yang itu opini yang umum, itu justru jangan. Yang namanya opini di sini berarti pure tulisan penulis. Nanti misalnya Anda di situ, misalnya Anda tulisan itu Anda sepakat dengan tulisannya ini, misalnya boleh juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik daripada Anda menyampaikan pendapat, Anda lebih baik ke data pendukung itu, saya lebih bagus. Jadi tidak harus, kalau dengan anggap itu perlu, tapi jangan sampai nanti misalnya pendapat di tulisan Anda itu lebih banyak dari tulisan Anda, pendapat A, pendapat B, kemudian di situ hanya dipenuhi oleh pendapat-pendapat orang lain. Itu malah justru berarti bukan opini, berarti Anda hanya menyimpulkan dari pendapat orang lain. Taruhlah misalnya di satu tulisan itu kalau opini bunga ya satu orang atau dua orang itu cukup. Atau syukur Anda nggak perlu itu. Apalagi kalau pembelajaran dan daring yang Anda lakukan
mempelajari itu saya kira nggak perlu pendapat orang lain, mau Anda melakukan sendiri dan mungkin Anda punya solusi sendiri. Kemudian yang bulan Februari tadi ya, apakah bisa setelah Februari? Bagaimana ini? Saya manut panitia. Oke, saya nggak apa-apa. Saya kan teknisnya manut panitia, bukan panitia. Oke, saya nggak keberatan. Karena yang ngurusi itu kan keluar masuknya naskah itu panitia. Saya hanya menerbitkan sesuai dengan kewenangan saya dan tulisan itu benar-benar memenuhi standar penulisan yang di media massa. Gitu Bu. Oke, saya bantu jawab Bu ya. Untuk artikel ilmiah populer itu untuk di divisi pelatihan ini nantinya akan dilaksanakan 1 tahun sebanyak 4 kali. 1 tahun sebanyak 4 kali. Kalau jenengan Lego, Solo dan sebagainya, monggo kunjungi website divisi pelatihan tigenstreetgemilang.id. Di situ ada list pelatihan-pelatihan yang ada dan juga tanggal-tanggalnya tertera di sana. Nanti akan saya tunjukkan nanti kalau jenengan nggak buru-buru. Di situ jenengan nanti bisa tahu tanggal-tanggalnya kapan. Jadi jenengan kalau mengatakan bahwa saya itu tidak pernah ditunjuk untuk ikut pelatihan, berarti jenengan saja yang tidak mau mencari informasi. Saya seperti itu. Jadi tadi untuk di bulan Februari bisa atau tidak, kalau saya sarankan jenengan nanti ikut programnya mundur saja di bulan Februari. Gitu. Ikut pelatihannya sekarang ya, tapi nanti cetaknya di bulan Februari bisa. Tapi untuk besok next programnya adalah sesuai dengan yang jenengan butuhkan saja. Kalau jenengan butuhnya nanti di bulan misalkan mendekati bulan Oktober, maka nanti jenengan ikut yang pelatihan Agustus. Seperti itu. Gitu ya. Bisa dimengerti? Okay. Terus untuk pengiriman artikel, nyalo ya Pak guys, jenengan bisa cek di WA panjenengan. Silakan cek WA panjenengan. Terus masuk ke bagian profil. Setelah itu jenengan lihat deskripsi. Lihat bagian deskripsi. Di situ nanti ada tulisan yang menyatakan bahwa pertama, artikelnya 2 buah. Jenengan memiliki hak untuk mencetak atau nanti diterbitkan sebanyak 2 buah setelah mengikuti program ini. Terus yang kedua, jenengan harus tahu bahwa nanti minimal ada dan maksimalnya 3.500 sampai 4.000 karakter. Format untuk foto, format untuk teksnya adalah nanti ditulis di Word. Setelah itu foto dalam format JPEG atau JPG. Maksimal ukuran adalah 10 MB. Terus link pengumpulannya yang tanda warna biru, silahkan diklik saja. Maka disitu jenengan tinggal mengumpulkan. Iya, tinggal diklik aja yang warna biru itu. Alamatnya https://id/vc71z. Jenengan tinggal klik di situ yang warna biru, maka jenengan akan langsung mengisi nama dan sebagainya sampai pengiriman artikelnya juga di situ. Diusahakan jenengan langsung kirim dua-duanya dan 2 foto, 2 artikel dan 2 foto. Jadi pekerjaan jenengan langsung tuntas. Terserah fotonya mau sama atau beda, yang penting fotonya sendiri. Nah, jangan pinjam temannya, saya pinjam fotomu, soalnya fotomu lebih bagus. Bisa ya, nanti yang tidak bisa masuk ke situ untuk mengumpulkan artikel nanti saya simulasikan. Termasuk Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu saya harapkan jangan pulang buru-buru, yang punya urusan silakan, yang tidak datang silakan menyesal. Karena di situ nanti saya ajari untuk mendownload sertifikat elektronik yang bisa langsung jenengan bawa pulang. Langsung bisa di-download jenengan sendiri. Jadi pelatihan yang langsung di-download sertifikatnya. Gitu ya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, Pak. Kalau ini judul ya, lebih pada itu ya. Ini Pak, ada 3 judul katanya. Swafoto strategi jitu tingkatkan semangat siswa dalam pembelajaran daring di era pandemi. Yang kedua, judul hikmah PJJ di balik pandemi. Yang ketiga, HP sahabat sejati anak di masa pandemi. Kayak cerpen ya Pak.
Nah itu, terus ini 3 judul tersebut layak tidak untuk jadi judul artikel. Yang kedua adalah penulisan artikel itu minimal berapa alinea, Pak? Nah, itu dulu, Pak. Oke, yang judul yang 1, 2, 3 itu yang pertama itu sebenarnya cukup menarik juga, tapi terlalu panjang. Kalau dipangkas bisa, tapi yang kedua, ketiga sudah layak, sudah bagus lah. Tolong itu dikupas bagaimana misalnya sahabat anak itu bagaimana, sahabat menyesatkan atau sahabat sesungguhnya. Karena HP itu kan bisa menjadi racun buat anak-anak kita sebenarnya. Jadi misalnya Anda mengungkap itu silahkan, boleh aja. Sahabat anak berarti nanti konotasinya bagaimana? Kalau itu konotasi positif, ya silahkan dikupas itu. Jadi yang 1, 2, 3 itu yang 1 terlalu panjang, yang 2, 3 oke. Tapi misalnya yang 1 tadi misalnya, tadi gimana Mas Yogi? Ulangin Mbak, nggak panjang. Yang kedua, yang pertama, Swafoto. Strategi itu tingkatkan semangat siswa dalam pembelajaran daring di era pandemi. Panjang sekali. Ya, misalnya Swafoto, misalnya strategi itu untuk meningkatkan belajar siswa di era pandemi. Ya cukup. Karena sekarang kan belajaran tetap pakai daring, jadi daring nggak bisa disebutkan dalam judul. Toh nanti Anda jelaskan di dalam tulisan. Jadi ide Anda tidak harus disampaikan dalam judul, itu nggak harus. Hal-hal tertentu misalnya pandemi COVID, misalnya tulis pandemi aja nggak usah COVID, karena itu terlalu panjang. Tapi bisa dikasih situ. Jadi misalnya Swafoto, misalnya strategi itu untuk pembelajaran, untuk meningkatkan pembelajaran siswa di tengah pandemi, itu aja malah bisa. Nggak usah pembelajaran di daring di era pandemi kan terlalu panjang, nanti malah orangnya nggak cukup. Itu ya. Terus tadi apa Mas Yogi yang pertanyaan berikutnya? Next, berapa paragraf? Oh paragraf, kalau paragraf itu nanti monggo Anda bisa paragraf 10 atau 20 nggak apa-apa. Itu nggak harus. Yang saya hitung adalah tadi karakter tadi. Karena paragraf itu nggak menentukan. Tapi minimal kalau Anda batasi mungkin nggak bisa batasi ya. Kalau paragraf itu kan mungkin satu paragraf katakan 5 baris atau 6 baris ya misalnya gitu. Ya, itu sendiri aja. Jadi paragraf itu bukan menjadi ketentuan wajib. Ketentuan wajib adalah tadi karakter panjang tulisan itu. Karena nanti panjang tulisannya kan disesuaikan dengan speech yang ada di koran. Kalau paragraf itu nggak harus. Jadi karena misalnya Anda tulis nanti Anda cek misalnya, oh berapa kata, berapa karakter cukup. Paragraf nggak harus. Anda milih 3 paragraf juga nggak apa-apa atau 5. Jadi gitu Mas Yogi, itu bukan ketentuan wajib buat kita. Tolong dijelaskan tentang karakter tulisan. Yang kedua, bagaimana trik mengusir rasa kurang puas atau tidak pas saat membaca ulang tulisan sendiri, Pak? Sehingga tidak harus diedit dan yakin jika tulisan sudah pantas untuk dikirim. Pak. Pertama soal teknis ya tadi ya. Maksudnya gini, mungkin tidak bisa membedakan antara kata dan karakter. Jumlah kata atau karakter. Karakter itu kayak apa? Dilihat di form dia kan lihat di tulisan itu ada kan buat kalau ada tulisan di ketik buat itu ada buat chord atau karakter itu tinggal mencet itu nanti akan muncul. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya dengan karakter itu huruf, tiap huruf sampai titik, koma dan sebagainya, spasi itu dihitung karakter. Ya. Karakter. Tapi kalau kata, misalnya sapi ya berarti itu satu. Jadi banyak itu. Nanti bisa cek di bagian bawah kanan. Itu misalnya ada berapa ratus karakter yang sudah dari atau mungkin berapa juta. Kata itu ada ya buat nanti bisa di setting di situ. Mungkin itu ya, saya bantu ya Pak ya. Terus tadi yang masalah kurang percaya diri nih Pak, sampai dia baca ulang-ulang sampai bingung sendiri nih Pak. Kalau itu yang membatasi berarti durasi waktu dengan. Tapi memang orang tidak puas itu manusiawi. Tapi kita kembalikan bahwa tulisan yang kita suguhkan itu bukan untuk kita. Kita serahkan pada orang lain.
Berarti kalau Anda misalnya hari itu Anda kalau tidak puas terus ya Anda selesainya kapan? Ya Anda harus batasi. Oh ini terakhir dulu saya kirim tulisan seperti itu. Biar nanti redaksi yang akan menilai itu. Harus Anda putus sendiri kalau merasa tidak puas terus ya Anda kapan kirimnya kan? Akhirnya mungkin sudah waktunya habis Anda belum kirim. Kalau dibilang tidak puas terus ya sampai sekarang mungkin tidak puas. Saya ngedit aja mungkin juga tidak puas karena mungkin ada tulisan-tulisan yang masih kurang pas atau apa. Tapi kan itu sudah akhiri di situ ya sudah. Termasuk tulisan itu. Berarti yang Anda mengakhiri tulisan Anda terlepas dari itu ya Anda sendiri. Ya Anda harus yakin apapun lah ini tulisan saya terlepas dari kekurangan memang kemampuan saya seperti itu. Harus seperti itu. Ibu, Bapak. Jadi kalau bilang tidak puas ya mungkin kita nggak pernah ada puas. Begitu. Jika mau konsultasi ke Pak Joko, kontaknya berapa ya? Wah, ini konsultasi pribadi. Terus mohon materi di-share di grup. Bapak Ibu, sebelumnya, pertama untuk mengurangi tugas Pak Joko, maaf ya, tugas Pak Joko, kita sudah beberapa kali kerjasama dengan beberapa tim, utamanya di bagian penerbitan seperti ini. Ternyata nanti yang konsultasi ke Pak Joko itu nanti mengulang-ulang kasihan Pak Joko dalam hal menyampaikan atau memberi informasi. Pertanyaan setiap orang sama. Makanya untuk mempermudah, dengan saya buatkan grup. Kalau pertanyaan ke situ, nanti begitu pertanyaan dikumpulkan, saya sampaikan pada Pak Joko dan Pak Joko menjawab. Lebih efektif seperti itu dibandingkan memberikan nomornya secara langsung. Pertama itu. Kasihan beliau nanti pertanyaan sama, jumlah 109 orang, 50 orang tanya kayak gitu sama semua. Nah, itu kasihan. Terus yang kedua, materi nanti dikirim ke grup, Bapak Ibu. Di sini nanti Bapak Ibu akan diberikan barcode khusus atau link yang Bapak Ibu nanti sudah memiliki kekuasaan, yaitu setiap dari divisi pelatihan melakukan kegiatan, panjenengan dapat e-sertifikat. Yang kedua sudah mendapatkan materi pengembangan diri dan ringkasan materi. Jadi jenengan sudah dapat semuanya, termasuk nanti jenengan dapat kopian daftar hadir. Jenengan sudah dapat seperti tinggal diunduh. Nah itu sudah masuk link yang nantinya sedang kami rancang. Tapi linknya sudah bisa dibuka, tapi belum saya kumpulkan masuk semua. Nah itu nanti salah satu dari kelebihan pelatihan-pelatihan yang kami buat untuk next programnya. Jadi itu nggak. Jadi jangan nggak usah misal ini yang WA seperti ini kelihatan kalau dia tidak datang. Saya tahu itu. Kalau dia WA seperti ini berarti dia tidak datang. Next ya Pak. Ini yang setuju juga kayaknya juga nggak datang ya. Oh enggak. Oke. Pak, ini ada yang minta mohon ditampilkan contoh artikel yang sudah pernah terbit. Jadi ada gambaran dalam membuat artikel yang mungkin Bapak ada. Nah nanti bisa ditunjukkan juga di situ. Terus yang kedua, ada yang tanya judul nih Pak, upaya meningkatkan minat kemampuan menyusun silabus. Silabus melalui supervisi akademik bagi guru kelas. Judul tersebut sudah dianggap layak atau belum? Kita kembalikan ke aturan judul tadi aja. Berapa jumlah katanya itu? Kira ada. Bersingkat aja dia. Anda tinggal pilih kata kunci. Misalnya tulis silabus itu atau mudah atau gampang. Kalau sulit mungkin Anda pilih judul. Apa sulit? Misalnya memilih menentukan silabus ternyata sulit atau bagaimana, itu tinggal itu. Jadi itu misalnya Anda mau mengungkap tentang bagaimana menulis silabus, kemudian ada ingin persoalan kan apanya itu silabusnya, kemudian yang menarik dari silabus itu apa, Anda tulis.
Jadi terlalu panjang ya, bisa disingkat, kembalikan ke tadi maksimal 7 atau syukur lebih kurang dari itu saya akan lebih baik. Ini mungkin salah satu contoh juga. Home visit alternatif belajar di tengah pandemi, nggak terlalu panjang. Judulnya juga ini sama. Pembelajaran di tengah pandemi jauh di mata dekat di gawai. Ini judul agak ya dengan bahasa yang menggelitik, artinya tidak terlalu formal. Metode bahasa Jepang ini, Otsumetsu tingkatkan empati di tengah pandemi. Ini saya kira yang dipilih oleh Bapak guru ini terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di sekolah masing-masing. Jadi kalau dengan memilih salah satu itu mungkin lebih mudah daripada mungkin Anda membuat tulisan yang itu menyangkut isu secara umum. Jadi nanti ini isu yang mudah. Contoh saja mungkin nanti saya juga ya. Ini juga ada contoh. Ini sampai jam berapa nanti? Kita sepakati. Jam 2, jam 1. Kita sudah ngobrol dulu ini. Jam 5. Nggak mungkin ada jam 5 ya. Oke, ini sebenarnya jadwal sampai jam 11.55 Bapak Ibu. Terus mau dilanjutkan apa mau break dulu? Break dulu. Gimana? Sholat dulu. Sholat dulu lebih baik. Lebih baik sholat dulu, nanti syukur kita bisa sholat berjamaah, kemudian nanti kita lanjutkan. Setelah sholat mungkin ada ide-ide yang ingin ditanyakan atau mungkin punya pandangan berbeda misalnya. Oke Bapak Ibu, kita break dulu. Silakan pada Bapak Ibu yang mau sholat dan juga mau isoma bisa mengambil minum dan juga daharaman di depan. Untuk sholat bisa ada di lantai bawah di musola bagian belakang. Nanti kita mulai lagi pukul 12.30 tepat.